Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Right, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the TOEFL class with me, Mr. Hasbi, tutor nomor 1. And yes, we are going to continue our discussion and learning about the last skills of TOEFL, which is reading. We have learned 2 skills. The first skill is about main idea, and then the second one is about stated the question. But now, before we continue our study and learning about the new skills, allow me to review the skill number 2, which is a stated detailed question. Kemarin kita udah mengerjakan beberapa nomor ya untuk stated detailed question, tapi I need to make sure that you already understand and already know how to answer this kind of things. Plus juga yang namanya reading, kita akan sering berhadapan dengan yang namanya teks, jadi mau nggak mau kita harus terus latihan dan makin banyak kita menghadapi teks our passage and then try to answer the question, itu lebih baik untuk bisa mengaplikasikan dan mempraktikkan strategi ataupun skill yang udah kita pelajari. Right? Review skill number 2 is about stated detailed question. Mungkin teman-teman masih ingat ya, kemarin Mister jelaskan. So, stated detailed question itu pertanyaan yang mengharuskan kita mencari dari 4 pilihan ada satu yang tepat, yang berarti yang disampaikan ataupun yang tertera ataupun yang stated di teks tersebut. Berarti ada 3 yang salah, satu yang betul. Oke, the way to answer it, teman-teman lihat di questionnya, lihat di question and then find the keyword di pertanyaannya. Dari tipe pertanyaan stated question, kita akan mendapatkan kata kunci. For example, number 1, which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to southwest? Yang berarti kata kuncinya adalah itu. Kita akan cari di teks mana yang sedang membahas the way that Colorado River water gets to the southwest. Ada 2 cara, boleh langsung mau lihat teksnya, di scan, dan di skim and scan, lalu cari dan pahami maksudnya apa. Ada juga yang langsung eliminasi dari option. Kita di option ada by truck, ada in bottles, ada in wells, ada through canals. Oke, dicek satu-satu apakah melalui atau dengan truck, apakah dengan bottles, dengan atau in wells ataupun dengan canals gitu ya, lewat canals atau melalui canals. Dicek satu-satu di kalimat yang sedang membahas tersebut. Oke. So, long story short, teman-teman bisa ngecek, oke, ada di kalimat 1 dan 2 mungkin ya. Lalu dicek, oh ternyata apakah lewat truck, lewat bottles, atau well, ataupun through canals. Gitu. Pun sama dengan yang nomor 2, masih kan ini lagi ngebahas tentang stated the question. According to the passage, nah according to the passage kan salah satu tipe pertanyaan stated the question. Kata kuncinya adalah the Imperial Valley. Berarti kita akan nyari di teks tersebut yang lagi ngomongin di Imperial Valley. Di situ pasti ada yang ditanyakan. Oke? Dari option nomor A, option A, B, C, D di nomor 2, ada 3 yang salah dan 1 yang betul. Kita harus cari mana yang betul dengan mengecek di kalimat di teks yang ada Imperial Valley-nya. Kira-kira what is the answer for number 1 and what is the answer for number 2? Silahkan dikirimkan jawabannya di chat box seperti biasa. Oke, sekali lagi teman-teman, Mister sampaikan juga dalam berlatih reading juga boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah vocabularies. Jadi sambil memahami teksnya, sambil cari kata-kata yang mungkin teman-teman baru lihat. For example, deserts. What is deserts? It's like a gurun, right? Lalu juga misalnya dams. What is dams? Oh, ternyata itu bendungan. Lalu juga fertile. Apa? Oh, ternyata subur. Kayak irrigate, mengairi, dan lain-lain. Oke. Kemampuan vocabularies teman-teman mungkin bervariasi, banyak ada yang mungkin cukup banyak kosakatanya, ada juga yang belum mungkin, jadi Mister nggak bisa miser karena ini kelas reguler. Jadi teman-teman coba try to learn individually, secara individual. Perhatikan kalau teman-teman ngerasa itu katanya belum dipahami, ya cari sendiri, boleh langsung ke Google Translate boleh, atau pakai dictionary yang ada di handphone juga boleh. Oke, yang pasti ketika memahami teks dan mengerjakan teks, manfaatkan juga sebagai sarana untuk mendapatkan vocabulary, karena kita nggak tahu, we never know. Jangan-jangan kata tersebut akan muncul di kesempatan yang lain, mau itu di reading,
mau itu di structure ataupun di listening. Yes, what is number one and what is number two? Yes, tidak harus baca keseluruhan teksnya dulu. Kita secara prinsipal kita cari dulu pertanyaannya. Karena ini stated detail question, berarti kita langsung cari kata kuncinya. Yo, let's go everyone. Number one and number two langsung dikirim aja ke direct message. Yes, alright. Thank you. Alright, number one. Betul sekali. Oke, ada di kalimat kedua mungkin ya tepatnya. A system of thousands of miles of canals, hundreds of miles of tunnels, and other and numerous dams and bring Colorado River water to the area. Okay, so the answer is D, through canals. Number two, according to Imperial Valley, mana yang betul? Apakah is a desert today? Is it located in Colorado or produce a lot of agricultural goods or does not require irrigation? Tentu ada di kalimat berapa tuh ya? Yang di akhir berarti ya. Sebelum terakhir. Imperial Valley in Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive agriculture area. Nah, productive, berarti kalau dia productive agricultural area atau ada apa daerah pertanian, berarti dia adalah dia memproduce banyak hasil pertanian yang baik gitu ya. Berarti ya jawabannya C. It's not a desert today, it's not located in Colorado, ini juga bukan require irrigation. Okay, so yes, again berarti di sini membuktikan kalau pertanyaan stated data question akan selalu bisa dijawab dengan melihat kata kunci di teksnya. Oke, silakan Mister nggak bisa memaksa teman-teman pakai gaya yang mana, mau eliminasi satu-satu atau cek dulu kalimatnya sampai teman-teman mengerti yang sedang membahas jawaban tersebut. Oke, ya, disesuaikan aja. Itu baru satu paragraf. Sekarang kita review coba kalau untuk dua paragraf. Kira-kira teman-teman, how can you answer? How fast can you answer this question? Okay. Yang nomor tiga, which of the following is true about the hair of the answer? Nah, berarti which of the following is true, berarti kita tahu ya, kemarin udah dipelajari, ini adalah tipe pertanyaan stated, detail, question. Berarti tinggal cari mana kata kuncinya. Okay, which one is true about the hair of the hair of the ancestor of humans? Okay, the hair of the ancestors of human. Apakah there was not much of it? Apakah it covered their entire bodies dan lain-lain? Atau enggak yang number 4, according to the passage, what happened as the temperature on the earth increased? Berarti the temperature on the earth increase itu menjadi kata kuncinya. Kira-kira di mana yang ada ngebahas itu, lalu kita cek. Pun sama dengan nomor 5, stated detail question lagi ya. The author indicates that one of the purpose of hair on the head is, or the purpose of the hair of hair on the head is, nah berarti kata kuncinya. Langsung cari kira-kira apa yang di kalimat mana yang lagi ngebahas itu, lalu cek mana yang betul. Hati-hati ya, ada 3 yang salah, 1 yang betul. Kita harus cari yang betulnya untuk stated detail question ini. What is ancestors? Ancestor is like a nenek moyang, right? Thick berarti tebal, thin out, thin berarti tipis. Kalau thin out dalam konteks itu berarti menipis. Ice age, like zaman es, right? Silakan. Teman-teman bisa explore vocabulary yang teman-teman belum paham. Question is like a pelindung empuk gitu ya, kayak pelindung yang empuk gitu. Bench around itu semacam kayak terbentur-bentur gitu ya, bench around. Kalau yang main band pasti tahu tuh kalau ada headbang gitu ya, menggerakkan kepalanya. Tapi kalau bench around berarti terbentur-bentur gitu ya, kepalanya. Seperti ini. Prevent, we have a prevent. Di bahasa Indonesia kita ada semacam istilah upaya preventif, upaya pencegahan. Berarti prevent itu mencegah.
Scalp, di kata terakhir scalp. Scalp itu kulit kepala, right? Scalp. Escaping berarti keluar, meninggalkan, escaping. Yes, let's go. If you have done, uh, you can share your answer right away. Oh ya, by the way, sambil nunggu teman-teman jawab, technically we are in the 19 meeting. Oke, berarti sekarang kita ada di meeting 19. So, tomorrow, not tomorrow, berarti in the next meeting ya. In the next meeting is gonna be the last meeting. Technically, for the last meeting sebenarnya hanya untuk penjelasan final testnya ya, final testnya. Tapi mungkin kalau jika ada beberapa yang belum disampaikan hari ini, mungkin bisa kita sampaikan terkait reading ya di pertemuan 20. Tapi kalau tidak, sepertinya jika memang hanya eh, penjelasan untuk technical meeting, harusnya nggak akan terlalu lama. Jadi Mister himbau bagi teman-teman yang ada di sini ataupun nanti yang teman-teman nonton di video di Google Classroom, diharapkan di meeting 20 bisa masuk sehingga tahu bagaimana cara mengerjakannya untuk final testnya. Sehingga teman-teman nanti di akhir bisa mendapatkan ada melihat skor akhirnya gitu ya. Dan teman-teman akan dapat sertifikat juga untuk prediction testnya dari tutor nomor 1. So, yes. Alright, thank you Kak. Udah ada yang share, ada yang B, ada yang D and C. How about the others? Silahkan. Yep, I think we can share the answers right away, guys. Okay, betul sekali. Number 3 is about B. It covered the entire bodies, right? The ancestor of human had a lot more hair than the humans of today. In fact, they had thick hair all over their bodies, like all over their bodies, like the entire body, keseluruhan tubuh, sama kayak all over their bodies. Number 4, yes, the hair on the body began to thin out, mulai menipis ya, that's good. And then yang number 5, ensure that the head is warm, memastikan kepalanya tetap hangat atau yes, hangat dalam konteks ini. Good. Next one. Cukup mudah ya full text tersebut. Coba kita try the next level of passage. Tadi 2 paragraf, sekarang coba kita di 3 paragraf untuk melatih teman-teman skim and scan the keywords dari pertanyaannya. Yes, number 6 to number 10. Idealnya satu nomor bisa 1 menit. So coba kita mulai taruh semacam time limitation untuk menjawab pertanyaan. So 5 minutes starts now. Sama, ini masih stated detail question, right? Dari tipe pertanyaan dari 6 sampai 10. Berarti tinggal cari kata kuncinya di pertanyaannya, lalu cari di teks mana yang sedang membahas itu. Which of the following is true about the spruce goose? Cari di situ yang mana yang ngomong itu. Nah, you can do the elimination if you want. Wingspan is like rentang sayap ya, so be careful. It's not only wing, but rentang sayap. Berarti kalau rentang kan dari ujung ke ujung gitu ya. Berarti it includes both of the wings. Rentang sayap.
3 minutes left. Silakan, we still have time. But we got answers from one of the students. All right, well done. You can recheck again your answer if you want. You still have time. Okay, make sure that your answer is relatively correct. Oh, whoa, whoa, whoa. Right, I'm so sorry. I don't know. Tiba-tiba keluar ininya. So, wait. Bagi teman-teman yang tadi udah share jawabannya, boleh share again your answers. Nah, tadi tiba-tiba kicked out. I don't know why. Yuk, the time is up. Please share your answer, everyone. Okay, let's start for number 6 ya. Which of the following is true about the spruce goose? Berarti dari kata sini kata kuncinya adalah spruce goose. Kita cari mana yang lagi ngebahas tentang spruce goose. Kita nggak tahu spruce goose, that's okay, nggak apa-apa. But then we know that this is the keyword from the question. Okay, kita boleh langsung eliminasi dari yang A. Each of its wings measure 100 meters. Tadi Winston udah sampaikan ya, wingspan is like rentang sayap. Kalau dia bilang each of its wings measure 100%. Sorry, 100%, 100 meters. Kalau di sini dia bilang the wingspan of the spruce goose was 320 feet, almost 100 meters. Berarti kan kalau each of its wing 100 meters itu berarti kurang tepat karena yang di 100 meters itu yang almost 100 meter adalah rentang sayapnya. It weigh 200 pounds juga kurang tepat. Lalu karena itu 200 tons, it has 8 wings to help it to fly, enggak juga. And apa ini? Eight engines yang betul ya. 8 mesin gitu ya. Dan terakhir, it has a wingspan larger than the wingspan of any other plane. Yes, betul. Karena kan the largest, superlatif ya, paling. The largest wingspan. So the answer is D. Yes, bukan nomor 6, bukan B ya, Kak. Bukan. It weigh beratnya 200 pounds, tapi di situ kan harusnya 200 tons. Berarti terjebak di situ. Okay, so be careful. Okay, number 6 is delta. Number 7, the passage indicate that the plan was designed. Nah, ini harusnya tepat ya, karena ada di itu ya. A, adalah design kan. Kita cari di design mana di paragraf kedua berarti ya. The plan was designed by Howard Hughes in response to U.S. government request for a plane that was able to carry a large cargo for the war effort. Berarti awalnya didesainnya untuk the cargo plane. Cargo itu kayak barang ya, muatan gitu. So the answer is A, alpha. Good. Number 8. According to the passage, the spruce goose is constructed from. Berarti kata kuncinya adalah spruce goose is constructed from. Kalau mau lihat dari option juga boleh. Berarti kan terbuat dari apa dan lain-lain. Okay, it was made of wood because wood is a less critical material in wartime than metal. Di kalimat terakhir di paragraf kedua. According to the passage, when the spruce goose flew berarti kan terbang. Berarti kita tinggal cek aja, bisa aja bentuknya nggak jadi flew, bisa aja jadi fly ataupun bisa jadi flown. Oke, kemungkinan probability dari perubahan katanya, tapi maknanya kan sama, terbang-terbang juga. Oke. So the answer for number 9 is A. It went only a short distance. Okay. Right. Last but not least, number 10. Kenapa? Ya, itu kan dilihat. It was flown only one time only, sekali aja, by one Lodge himself on November 2, 1945. During that flight, it traveled a distance of less than 1 mile over the over the Los Angeles Harbor, but it did fly, gitu ya. So kalau nggak mau dicek lagi boleh di yang B. Coba, it fell into the Los Angeles Harbor, kurang tepat, jatuh di situ. It flew 100 miles, tidak, kurang tepat.
justru 1 mile. Lalu juga it carried a large cargo, enggak juga. Oke. So di eliminasi kita udah bisa pastikan jawabannya adalah A. 10, the passage indicate that the spruce goose today apa can be seen by the public, sama di on exhibit for the public. Exhibit itu kayak exhibition ya, kayak pameran, berarti bisa dilihat di public. So here are the answers. Oke, ada beberapa yang jawabannya tepat semua ya. Well done. Good. Oke, karena ini ada di 3 paragraf, ya teksnya lumayan kompleks, but you did it. Well done. Itu baru dalam konteks soalnya semuanya tentang stated question. Mister pengen coba teman-teman mengkombinasikan ataupun melakukan pengerjaan jawaban di reading ini, tapi dengan 2 tipe pertanyaan berbeda yang udah kita bahas, itu main idea dan stated question. Seperti yang Mister sampaikan, kalau Mister bisa kasih saran, Mister akan skip dulu pertanyaan main idea. Kenapa? Karena dengan menjawab pertanyaan tipe lain dulu, seperti stated question contohnya, ini setidaknya akan membantu Mister untuk mencari tahu ataupun mendapatkan gambaran tentang apa sih teks tersebut. Karena kan kita akan baca teksnya kan untuk menjawab pertanyaannya. Setelah beres stated question, Mister akan kembali lagi ke main idea dengan cara yang seperti biasa, cari atau lihat di topik sentence, lalu dicari jawabannya. Nah, dari ketika kita membaca topik sentence atau awal kalimat di teks di paragraf tersebut, kita punya prior knowledge, punya informasi lebih terhadap teks tersebut, sehingga akan cukup bisa membantu untuk meyakinkan kalau oh ternyata main idea atau main idea di pertanyaan ini adalah ini misalnya, gitu ya. Yuk, number 1 to number 3. Yang number 1 berarti tentang main idea, yang number 2 the passage indicate berarti stated detail question, yang 3 according to the passage juga berarti stated detail question. Kalau Mister akan mengerjakan nomor 2 dan 3 dulu, setelah itu baru balik lagi ke 1 untuk menjawab main idea. Tapi kalau teman-teman juga punya cara yang lain atau lebih mudah, saya bisa dapat langsung Mister nomor 1, ya that's okay. Semuanya punya caranya masing-masing. Tapi secara hitung-hitungan waktu, kadang-kadang ketika kita mencoba menjawab pertanyaan main idea, kadang-kadang kita justru baca lagi teks ke bawahnya kan, karena kita pengen meyakinkan benar nggak sih tentang ini gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah menjawab pertanyaan main idea, stated detail question, kita udah punya informasi itu sehingga kita nggak harus baca-baca ke bawah lagi. Hurricane, yes, like badai ya, topan. Eye of the storm, kayak pusatnya gitu ya. Ya sebenarnya kalau ada badai gitu, pusatnya itu namanya eye of the storm. Spin tentu berputar. Moisture, yang perempuan mungkin tahu ya, sering istilah moisture di kosmetiknya kita suka ada moisturizer, pelembab, right? Berarti moisture itu kelembapan. Alright, come on guys. Ini masih teks yang tidak terlalu sulit sih harusnya ya, secara umum. Harusnya waktunya juga cukup bisa cepat untuk menjawab pertanyaannya. Take your time, that's okay. Windy is like berangin gitu ya. Kan tadi kata wind. There is a lot of rain, berarti banyak hujan. There is a cloudy, gray sky, berawan, kayak gray sky ya gitu. Gelap gitu, gray sky. Lalu it can be sunny. Yep, kita ada yang sudah jawab. Well done. Silakan yang lain. Betul sekali. Number 1 menjadi yang paling challenging ya. Karena kita harus pastikan, kita harus tahu jawaban ini harus benar-benar mewakili paragraf tersebut atau teks tersebut. Apakah ada destruction of hurricane yang dibahas di teks tersebut? Apakah ada harsh weather during a hurricane? Atau the calm in the center of hurricane? Atau the beautiful weather that follows a hurricane?
Yep, baru satu yang share. Alright, I think two are enough. Cukup ya. Dua jawaban juga, that's okay. Alright, so number one. Kita cek dulu nomor dua ada ya. Jangan dulu ke number one. Number two, the passage indicated in the eye of hurricane. It can be sunny. So number two is delta. Okay. There can even be blue sky and sunshine in the eye of the storm, right? Sama kayak sunny gitu ya. Cerah. Number three, what caused the calm spot? The calm spot sama berarti itu ya, ada di second berapa ya? Di third sentence. This dry and calm spot is caused as the air spins around the center of the hurricane. Okay, spins berputar sama kayak circling, right? The air circling around the center. Okay, dari kata kunci tadi kita dapatkan ada di kalimat ketiga. Di kalimat ketiga kita perhatikan ada kata s disebabkan the air spins, gitu ya, berputar. Nah, di option A dia ganti menjadi circling, circling around the center. So the answer is A. Number one is C, the calm in the center of hurricane. Teksnya nggak ngebahas tentang kerusakan, kita nggak menceritakan tentang the harsh weather apa. Justru sebaliknya, dia ngeceritain the calm in the center of hurricane. Justru di tengah atau di eye of the stormnya tuh, in the eye of the hurricane, anginnya calm and no rain falls, nggak ada hujan, anginnya tenang, bahkan ada blue sky dan sunshine di tengah-tengah badai tersebut. Oke, dan diceritakan segala-segalanya di situ. Jadi sebenarnya topik ini nggak ngebahas tentang itu, gitu ya. Mister, we couldn't get it from the first sentence, right? Di kalimat tersebut betul. Then you need to make sure, right, to the next sentences. Kita cek lagi kalimat keduanya ngebahas apa sih di situ dan lain-lain. Nah, proses itu sebenarnya tadi bisa di skip karena kenapa? Karena kita udah ngejawab nomor 2 dan 3 dan kita udah tahu ini ternyata di tengah badai malah sunny, cerah, lalu juga dan lain-lain. Itu kan ada baca sedikit ada informasinya. Sehingga kita bisa pastikan nomor satu jawabannya adalah C. Nggak ngebahas tentang uh, kerusakan apa-apa dan lain-lain. So yes, here are the answer. Itu masih tipe pertanyaan yang atau teks yang tidak begitu sulit sih harusnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di dua paragraf. We got five numbers, number 4 to number 8. Oke, ada tipe pertanyaan main idea, lalu juga ada stated detailed question. Silahkan mau mengikuti cara yang dari Mister boleh, kalaupun tidak boleh langsung ke main idea. But the point is that you need to know in order to answer main idea, kita cek kalimat awalnya untuk melihat topik sentence-nya, nggak hanya di satu paragraf, tapi kalau ada dua paragraf, jadi kedua paragrafnya, lalu kita gabungkan menjadi main idea. Kalau stated detailed question, kita lihat di pertanyaannya, lihat cari kata kuncinya, lalu scan di teks mana yang lagi ngebahas itu, boleh eliminasi kira-kira option mana yang kurang tepat, mana yang betul. Kalau dapet yang betul, yang ada di teks tersebut, ya itu yang dipilih. Right, another 5 minutes starts now everyone, silahkan. Di sini kata-katanya juga menarik nih, banyak yang ini. Kalau kita nggak tahu lagi teks ini lagi membahas topik apa subjek yang dibahas, misalnya kan di sini ada phonograph. Kalau kita nggak tahu phonograph itu apa ya, that's totally okay. Kita coba pahami aja untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi saya sampaikan. Kalau invention bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin invention is like penemuan ya. Invented menemukan, inventor berarti penemu gitu ya. Kalau invention berarti penemuan. Accidentally, okay, what is accidentally harusnya tahu sih ya. By accident katanya. Accident. Ada recite, ini menarik nih ada kata recite. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, bedanya recite dan read ya. Kalau read itu silently ya. Jadi kita membaca tapi nggak out loud gitu ya, tidak dikeluarkan. Read itu.
membaca tapi tidak di say out loud. Tapi kalau recite itu ya kita membaca tapi kita uh, ucapkan itu ya, keluarkan. But atau ya depends, tapi if I'm not mistaken ya something like that. Bedanya recite. Jadi maknanya tetap tetap membacakan gitu ya. Recite and read. Itu di kalimat terakhir ya, Mister yang lagi bicarain. Yes, teman-teman silakan take your time. You still have 4 minutes to answer 5 questions. Alright, it's 2 minutes left. If you have already got the answer, then you may share your answer. Yes, betul. Sekali lagi teman-teman, jika ada kata-kata yang menurut teman-teman kurang agak asing, silahkan boleh ditulis lalu juga dicari maknanya sehingga teman-teman bisa dapat contextual meaning karena dalam konteks ini teman-teman lagi mencoba menjawab pertanyaan dan memahami teks. Biasanya itu lebih nempel kata-katanya ataupun kata-kata baru tersebut. Right, we finally got the answer from one of the students. I'm still waiting for the others. Silakan. Okay, interesting. Di sini udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh, tapi pastikan teman-teman juga bisa tidak terkecoh. Alright. Number 1, let's go. What is the best title for the passage? Main idea, right? Apakah Thomas Edison's many inventions? Apakah teks ini lagi ngebahas itu?
Tidak. Improvement in the telephone and telegraph? Mungkin, tapi sebenarnya bukan itu. The history of Menlo Park? Bukan, apalagi. An accidental invention. Okay, there you go. So the answer for number 4 is an accidental invention. Lihat, the invention of the phonograph happened quite by accident. Di kalimat pertama dia udah langsung state seperti itu. Itu adalah topik sentence-nya. Penemuan fonograf terjadi by accident, secara tidak sengaja. Oke. Okay. So, dari sini kita udah bisa tebak itu adalah topik sentence-nya ataupun topic of the passage from the second paragraphnya. In the laboratory, a year later, Edison invented a phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. Oke, nah dari kalimat kedua itu, di paragraf kedua, kalimat pertamanya itu juga justru menjelaskan bagaimana ketidaksengajaan itu, gitu ya. Dia menemukan fonograf ketika dia mencoba meningkatkan ataupun improve a telegraph repeater, gitu ya. So yes, number 4 is totally delta. Number 5, according to the passage, the invention of the phonograph, berarti ada 3 yang salah, 1 yang betul ya. Apakah was quite unplanned? Ya, ini dari sini udah jelas ya. Tentu tidak direncanakan, sehingga jawabannya adalah langsung A. Teman-teman, kalau dapat jawaban yang langsung seperti ini dan jawaban ada di A, kalau waktunya masih banyak, boleh dicek BCD-nya untuk memastikan. Tapi jika teman-teman lihat waktunya udah cukup mepet, nggak usah cek-cek yang lain lagi sih, kalau menurut Mister ya. Oke, karena ini udah jelaskan, was quite unplanned. Berarti ini betul gitu. Number 6, in what year did the invention of the phonograph occur ataupun muncul gitu ya? Di tahun berapa? Apakah 1876, 77, 78 atau the article does not say? Tidak ada di teks tersebut ya informasinya. Yes, the answer is 1877. Mister, kok di teks ada angka 1876, kok bukan itu jawabannya? Teman-teman lihat, di tahun tersebut, Thomas Edison move to Menlo Park, gitu. Itu yang informasinya. Justru yang dibahas itu adalah 1877. Kenapa? Di second paragraph coba lihat. In that laboratory, a year later, Edison invented a phonograph. Nah, disitulah, berarti ya, dia menemukan itu setelah 1 tahun setelah pindah dari situ. Ya, so the answer for number 6 is B. Nggak ada tulisan 1877 betul, tapi ada informasi 1876 yang mengindikasikan setahun setelahnya adalah tahun di mana Edison menemukan phonograph. So number 6 is B. According to the passage, how was the phonograph made? Bagaimana dibuatnya, prosesnya, dan lain-lain. So, kita langsung aja ya. Number 7 is delta, from a combination of telephone and telegraph parts. Okay. He attach ada di second paragraph ya, di second sentence is in the second paragraph. He attached a telephone diagram to the needle and the telegraph repeater. In this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. Oke, jadi ini combination dari telepon dan telegraph. Number 8, nah number 8 ini sih agak-agak ini ya, agak-agak kontekstual, maksudnya sangat mungkin agak kurang relatable sama kita. Tapi yang pasti number 8, the answer is Charlie. Oke. Ketika ngetes inventionnya ataupun penemuannya atau fonografnya, he recite Mary had a little lamb into the machine and play his voice back to a very surprised audience. Masalahnya adalah kita tidak tahu Mary had a little lamb itu apa, dan di teks juga tidak ada. Oke, long story short, ternyata sebenarnya yang dikutip Mary had a little lamb itu semacam rhyme gitu ya, rima, kayak semacam nyanyian ataupun yang suka dibacakan yang akhirannya sama, rima berima gitu ya. Mary had a little lamb, lalu dan lain-lain. Kalau kita googling mungkin kita bisa cek full liriknya ya. Tapi intinya yang pasti itu adalah Mary had a little lamb adalah children's rhyme yang suka dipakai untuk anak-anak bermain rima gitu ya. Tapi kalaupun nggak dapet itu, teman-teman bisa ngecek dengan eliminasi, right? Apakah yang A, he made improvement to the machine? Enggak juga. He used a carbon transmitter? Juga bukan. He reproduced the audience voice? Apalagi? Okay? Bukan reproduce audience voice, right? So, ya, A, B, D salah, ya mungkin jawaban adalah C. Karena kita kan nggak tahu rhyme itu apa dalam konteks ini, gitu ya. Itu tetap masih bisa ditemukan dengan cara
mengeliminasi jawaban yang salah. So yes, the answer for number 8 is Charlie. Good. Masih ada sekitar 15 menit. How about this one? Let's go. Wait. Yes, betul. Untuk yang di modul reading sebenarnya sama aja sih sebenarnya yang sekarang dibahas. Cuman Mister redesign reading ini supaya lebih mudah aja diakses dan dicernanya. Karena kalau yang di reading sangat bergabung dengan yang tes komputer, takutnya tertuker-tuker soalnya tipe readingnya berbeda kalau yang IBT gitu ya ataupun CBT gitu, jadi takutnya sama, tapi ada juga sama. Ini juga sebenarnya di awal-awal kan skill yang dipakai juga sama kok, ada gitu ya, jadi sama-sama aja sebenarnya kok, tenang aja. Dan Mister akan share juga di Google Classroom, sama aja, jadi teman-teman bisa pakai yang di modul juga, ada beberapa yang Mister pakai juga. Oke. Beda banget Kak. Kalau sama yang CBT sangat beda. Kalau di CBT ada writing dan speakingnya gitu ya. By the way, for the context teman-teman ada yang bertanya tadi, kok agak beda sama yang di modul? Betul, sebenarnya bukan agak beda. Sebenarnya sama. Yang di awal-awal kan ada teks-teksnya, cuman kan teksnya terbatas. Nah, kalau yang di modul itu ada agak tergabung dengan yang CBT gitu. Takutnya teman-teman bingung. Jadi Mister di convert aja ke PPT gitu ya, ke PowerPoint. Dan sebenarnya sama kok. Kita juga tadi di awal kan ada ya yang nanti deh kita lihat. Kita coba skip deh yang ini. Teman-teman nanti coba dikerjain sendiri aja karena kebetulan kita harus nyambung ke unstated detailed question. Oke. Nah, unstated detailed question sebenarnya sama kayak stated detailed question, tapi ini dibalik. Kalau tadi ada 3 yang salah, 1 yang betul, kalau sekarang ada 3 yang betul, 1 yang salah. Jadi kita cari yang salahnya dan yang tidak dibahas di teks tersebut. Singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya mudah-mudah saja. Tapi yang pasti teman-teman harus mengidentifikasi. Nah, ini sebenarnya kan ada di modul ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Cuman contoh-contoh teksnya Mister convert ke sini sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengaksesnya dan juga nggak pusing. Sekali lagi kalau yang CBT beda sekali ya sama IPP. Kalau yang teman-teman sekarang assign untuk masuk les ini kita di ITP, berarti hanya listening, structure, sama reading gitu. Dan semuanya juga di CBT juga ada listeningnya, tapi berbeda. Eh, strukturnya juga berbeda, lalu juga readingnya juga berbeda. Bahkan ada speaking dan writing gitu. Oke, jadi sangat beda. So be careful. Yes, unstated question yang teman-teman harus perhatikan adalah tipe pertanyaannya ya. Jadi dia akan ada negative expressionnya, is not stated, mana yang tidak stated, mana yang tidak disebutkan, mana yang tidak didiskusikan, atau yang paling sering kita temuin adalah except atau kecuali. Oke. Oh, saya juga ITP Kak. Nah, kalau ITP ya betul yang ini gitu ya. Berarti harus diperhatikan yang reading ini. Samanya readingnya seperti ini. Jadi makanya kalau yang di modul agak gitu tuh, ya, campur-campur sama yang CBT, sama yang computer base ya. Kalau yang ITP, yang biasanya kita di Indonesia sih dipakainya ITP ya, gitu ya. Jadi betul yang ini ya. Nah ini juga ada di modul yang kita bahas, gitu ya. 4 ini ya, jadi yang sering dipakai untuk menunjukkan tipe pertanyaan unstated detailed question. Intinya kalau unstated detailed question berarti sebaliknya dari stated. Berarti ada 3 yang betul, 1 yang salah. Nah hati-hati ya, kita justru cari yang salah. Nah ini di tipe pertanyaan unstated detailed question eliminasi menjadi kunci gitu ya. Justru kita harus mengeliminasi jawabannya betulnya. Maksudnya yang ternyata ini disebutkan, yang E disebutkan, B disebutkan, C disebutkan. Nah, D yang ini kok nggak dibahas nih. Nah, berarti itu yang kita pilih. Unstated question. Oke. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, ini kan ada nih di modul kan. Ya, itu juga bawa ngambil dari modul kok. Cuman yang emang beneran ngebahas yang ITP gitu ya. Yang sebenarnya agak dicampur sama CBT, misalnya agak eh, nggak pakai ke sini gitu ya, biar nggak pusing. Oke. Nah, lihat pertanyaannya. Which of the following is not true about the word gadget? Gitu ya. Berarti nggak usah pusing maksudnya. Yang tidak tepat about gadget. Sama pengerjaannya. Kata kuncinya dulu cari apa? The word gadget. Berarti kita cari di kalimat atau di teks tersebut mana yang lagi ngebahas gadget.
Betul? Nah, kalau setelah kita dapat kata itu, baru kita eliminasi apakah yang E betul. It is used to name something when the name is not known. Ternyata bukan. Oke, sorry, ternyata betul betul ada di situ kan, lagi dibahas. Tapi kan berarti kita nyarinya yang salah kan, mana yang not true about that. Oke, misalnya kita lewat yang B dan C, oh ternyata dibahas tuh it most likely came from a word in the French, betul. It first known use was by British sailors, betul. Yang B, it was used at the beginning of the 19th century. Oh, ternyata bukan. Dia nggak di awal abad 19th century gitu ya. Kurang tepat kan. So the answer is B. Nah, yes, berarti di unstated data question penggunaan eliminasi bisa menjadi, bukan bisa, bahkan misal sarankan dilakukan gitu ya. Karena untuk memastikan kita memilih jawaban yang secara ini tidak tepat, tapi justru itu jawabannya gitu. Karena kan kita nyari yang salah. Hati-hati ya, jangan ketukar sama stated without question. Right? Contohnya ya seperti ini. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Berarti kata kuncinya Florida Keys. Mana yang salah? Kan kita cari yang salah. Berarti ada 3 yang betul, 1 yang salah. Ya, sambil mengerjakan ya, ngomongin tentang CBT dan ITP, ini kebetulan kan lagi ada yang juga. Ya, beda sekali penggunaannya juga dan kalau emang konteksnya dibahas di orang itu di Indonesia sebenarnya jarang juga sih penggunaannya. Tapi bukan berarti nggak kepake ya, kepake banget sih. Apalagi yang pokoknya yang ada speaking sama writingnya sebenarnya komparasinya sama kayak IELTS sih sebenarnya. Tapi ITP juga, if I'm not mistaken, ada juga yang versionnya ada speakingnya. Gitu. Jadi kayak tinggal nambah ikut tes speakingnya. Tapi Mister kurang tahu regulasinya seperti apa untuk yang official ya, yang dari ITS gitu. Jadi ya tergantung kebutuhannya. Mana yang lebih susah, lebih mudah? Kalau untuk kebutuhannya keluar ataupun misalnya sekolah di luar, kayaknya IELTS meskipun emang terdengarnya lebih susah, tapi lebih apa ya, lebih common gitu ya, lebih 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 umum sehingga banyak juga kelas yang bisa dipakai, salah satunya di tutor nomor 1 juga masih bisa. Oke, jadi ya biasanya untuk TOEFL ITP untuk di Indonesia tuh misalnya untuk dapat scholarship-nya ataupun untuk dapat kerjaan, di syarat pekerjaan gitu. Kalau untuk dipakai ke luar negeri, ITP di beberapa tempat bisa sih sebenarnya. Jadi kalau sama CBT ya kayaknya CBT komparasinya samanya kayak eh, IELTS gitu. Tapi pastikan juga negara yang emang lagi ditujunya emang requirementnya emang membutuhkannya CBT. Sorry, IBT bukan CBT. CBT itu maksudnya computer base-nya tuh dalam format pengerjaannya sebenarnya ITP ini juga sebenarnya sekarang banyak yang computer base ya karena kemarin pandemi gitu ya. Jadi kita ngomongin ITP sama IBT itu bukan dalam konteks ini ya, akronimnya seperti Internet Based Test, tapi justru dari segi tipe pertanyaannya, tipe soalnya gitu ya. Kalau ITP ya berarti yang tadi yang kita bahas ini 3, eh, listening, structure, sama reading. Kalau IBT ya, hati-hati bukan CBT. CBT itu cara mengerjakannya, computer based gitu ya. Apa? Jadi kalau IBT ada writing sama speakingnya gitu. Nah, terlepas online atau offline ya itu tergantung ininya, tergantung eh, si penyelenggaranya kan beda-beda ya. Yang official ya, yang dari ITS bukan prediction. Kalau prediction seperti yang di tutor nomor 1 kan prediction juga. Biasanya penggunaannya ya tergantung apa, tidak se broad official. Biayanya juga kan sekitar 700 800 kalau untuk official ITP gitu. Jadi beda ya IBT sama ITP.
bedanya dalam konteks soalnya gitu ya, yang ditanyakannya, yang diteskannya, ada speaking sama writing. IBT itu levelnya diratakannya sama IELTS gitu. Namun kalau tidak salah, ITP juga sekarang ada speakingnya. Kalau emang mau nambah, misalnya ITP-nya udah dapat nih speaking, reading, listening, structure reading, lalu nambah untuk speakingnya karena untuk misalnya kebutuhan keluar gitu. Jadi skor ITP-nya dapat, tapi ditambah speaking gitu ya sama writing. Tapi ini menguntungkannya karena yang ITP kan relatifnya lebih bisa mudah dikerjakan ketimbang IELTS katanya gitu. Tapi ya sama aja sih menurut Mister. Ada kesulitannya masing-masing. Bedanya TOEFL sama IELTS itu kalau TOEFL Inggris Amerika, kalau IELTS itu Inggris bener begitu Kak, British. Betul dan tidak betul. Maksudnya kalau dari si jadi IELTS sama TOEFL itu sebenarnya lebih ke negara yang emang accept-nya, maksudnya menerimanya. Maksudnya gini deh, kalau scholarship kita misalnya ke Australia, mereka lebih prefernya kalau kita punya IELTS gitu ya. Kalau kita misalnya ke Amerika, kita misalnya diharapkannya punya TOEFL. Tapi IELTS juga diterima juga kalau emang beberapa universitas menerimanya gitu ya. TOEFL juga ya gitu. Jadi kalau kalau pertanyaannya bedanya TOEFL sama IELTS itu, kalau TOEFL Inggris Amerika, kalau IELTS itu Inggris UK, dari soalnya mungkin ya, tapi kalau penggunaannya atau fungsinya ataupun eh, nanti dipakainya untuk apa ya tergantung negaranya masing-masing juga gitu. Oh, aksen ya 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 ya. Betul betul. Karena ini agak-agak tricky ya. Soalnya Mister kan bener-bener tahu banget ya tentang masalah peraksenan British dan Amerika ini sebenarnya bukan sesuatu yang gimana ya secara teori itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Do you know what I mean? Jadi maksudnya accent is just a natural things that happen gitu ya. Maksudnya ketika ada soal misalnya di TOEFL, Mister katanya TOEFL ini lebih ke apa diterimanya di Amerika, tapi kenapa saya dengar ada beberapa speaking audionya yang agak-agak British gitu? Ya berarti mungkin audionya lagi dipakai yang lagi apa yang pakai conversation yang British gitu ya. Dan nggak ada salahnya juga kan tetap sama-sama bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris yang mau dipakai. Jadi ya gitu deh teman-teman agak Mister nggak bisa bilang itu yes ini yang totally apa IELTS totally itu British lalu juga TOEFL itu totally Amerika nggak bisa digituin sih sebenarnya. Oke, jadi nggak bisa dikotak-kotakin seperti itu. Tapi kalau memang penggunaannya kebanyakan betul, oke untuk universitas misalnya ke UK diharapkan pakainya IELTS dan lain-lain. Kalau soalnya dalamnya gitu ya bisa 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 variatif, variatif sekali gitu. Tapi nggak menjadi salah dan betul kok. Kayak gini deh, di Amerika mereka akan bilang at university, sedangkan in UK bilangnya in university. Mana apakah salah dan benar? Enggak juga. Nanti kalau di teks tuh nggak mungkin pertanyaannya misalnya optionnya yang mana yang betul, in America atau at America. Pasti mereka juga nggak akan bikin dua option itu, karena kita tahu dua-duanya juga betul. Nah kayak gitu deh contohnya. Oke? Mudah-mudahan itu menjadi contoh yang lumayan bisa dipahami ya. Jadi maksudnya antara color sama color color gitu ya ada tulisannya gitu ya. So, mereka nggak akan bikin yang kayak gitu-gitu yang emang jelas-jelas hanya beda preferensi aja. Oke. Okay? By the way ini malah malah jadi ini ya malah jadi informasi tentang TOEFL sama IELTS ini teksnya nggak ada yang share jawabannya teman-teman bisa menunggu jawabannya ini mana. Soalnya ini teman-teman banyak ada yang bertanya di direct message jadi harus dijawab ya. Kalau untuk tips agar bisa lancar di speaking gimana? Well, find your partner in speaking then. Speaking itu skill produktif, teman-teman. Gitu. Jadi yang namanya skill produktif skill berarti skill yang we produce yang kita buat yang kita keluarkan yang kita lakukan. Berarti the only way to master it salah satu-satunya cara untuk menguasainya adalah ya untuk mempraktekannya to do it. Bagaimana caranya to find your partner
Boleh di lewat kelas, misalnya lewat speaking class. Kalau susah mendapatkan partner, kalau ada teman yang lain yang bisa diajak bicara, ya lebih seru lagi. Ambil contohnya adalah secara teori kita bisa berbicara bahasa Indonesia. Kenapa? Because we use it, right? Gitu. Karena kita menggunakannya secara kontekstual. Gitu. Jadi kenapa speaking bahasa Inggris menjadi susah? Because we don't use it contextually. Gitu. Karena kita pakainya hanya di, misalnya waktu dulu di kelas sekolah, bahkan itu juga nggak benar-benar ini. Tapi kalau kita misalnya ambil semacam, kalau misalnya juga kan ngajar speaking juga, I also teach speaking here in tahun nomor 1. So, kalau emang penggunaannya tidak untuk misalnya IELTS, tidak ada khusus gitu ya, hanya untuk memperlancar speaking, ya we just being a friend gitu ya, just uh, talk each other and then talking about your days and then things like that. Karena yang bisa mengimprove ataupun meningkatkan speaking kalian ya dengan bicara sesuai yang kita ingin ucapkan, bukan sesuatu ngomongin sesuatu yang nggak kita pengen ucapkan atau kita omongkan gitu ya. Ya, tipsnya gimana ya seperti itu kita. Karena kan ini it deals with pronunciation, intonation, lalu dengan confidence gitu ya. 3 aspek dari speaking kan itu. Nah, kalau kita punya partner yang tahu, dan misalnya Mister sama Mister misalkan correct some pronunciation probably, then I can correct some grammar in terms of meaning gitu ya. Grammar itu menjadi penting ketika dalam konteks makna ya, gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, Mister, I am learn today, misalnya kayak gitu ya. Well, yeah, I need to fix it, right? Karena kalau emang maksudnya adalah saya sedang belajar sekarang, then you need to use I am learning, right? Bukan I am learn. Atau enggak kalau mau bilang I learn juga boleh, tapi dalam konteks maksudnya apa? Saya mau bilang saya tiap hari emang suka belajar bahasa Inggris, so you need to use the verb one, right? I learn English every day. Nah, kayak gitu-gitu kan. Yes, betul belajar grammar, tapi sebenarnya dalam konteks speaking gitu ya, karena kita harus tahu makna yang akan kita sampaikan secara ini. Guys, by the way, nomor 1 nomor 2 belum ada yang jawab. Come on, mana ini? Udah deh, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tahu untuk unstated detail question ini seperti apa. Yes, thank you, Kak. Maaf ya, ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan juga dapat apa infonya cukup jelas ya. Ya, karena untuk ini teman-teman juga bisa latihan sendiri-sendiri di rumah ya. Mungkin soal-soal selanjutnya juga sama ya, teman-teman. Unstated detail question berarti kita memilih jawaban yang salah yang tidak disebutkan di teks tersebut. Mungkin karena ini waktunya sudah habis, Mister izin menghabiskan uh, materinya di sini ya. Oke, tadi ya untuk latihan. Bahkan Mister kemarin kan udah share ya yang pretest, udah ada yang ngerjain belum? Kalau belum, silahkan dikerjakan karena itu kan semuanya fix benar-benar soal TOEFL gitu ya. Teman-teman bisa ngecek kira-kira teman-teman dapat jawaban berapa. Tapi sebelum ke sana, boleh dipakai skill-skill yang udah kita pelajari tadi ya. Main idea, stated the question, dan unstated. Terakhir, ada juga pronoun type of question. Nah, ini selain, kan tadi misalnya bilang, misalkan ngerjain dulu stated detail question, pertanyaan unstated detail question, lalu misalkan coba kerjain pronoun type of question juga. Pronoun itu yang kayak gini nih tuh. Misalnya the pronoun it, misalnya kita ini tuh reverse ke apa, they itu ke siapa, pronoun aja gitu ya. Biasanya sih it ya. It ini maksudnya ke siapa? Ini gampang kalau it ini. Kan it itu kan pronoun, berarti dia menjelaskan sesuatu yang udah dibahas di kalimat tersebut sebelumnya. Berarti tinggal cek aja kalimat sebelumnya lagi ngebahas apa. Kalau lagi ngebahas misalnya ngebahas buku, berarti it ini nyambungnya ke buku. Nah, ini Mister akan kerjakan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, tipe pertanyaan adalah the pronoun it, misalnya the pronoun he atau she atau they itu refers kemana gitu ya. Ini tipe pertanyaan pronoun type of question. Jadi teman-teman harus bisa mengantisipasi ini. Lalu ada yang terakhir adalah vocabulary type of question. Ini juga my favorite type of question. What is the meaning of misalnya tadi apa surface misalnya. The word surface in line 5 is closest in meaning to the word surface in line 5 could best be replaced by apa misalnya. Nah, ini intinya sama kan mencari sinonim. Oke, remember sinonimnya itu bukan sinonim yang kita tahu dari dictionary. Sinonimnya adalah contextual sinonim. Jadi kita harus cek dulu kalimatnya lagi ngomongin apa, baru tahu apa, cari tahu ini kira-kira sinonimnya apa bisa diganti pakai apa. Gitu. Oke. Ini adalah juga tipe pertanyaan yang akan Mister kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Mister
mengerjakan reading, pertama Mister akan cari dulu tipe pertanyaan tadi ya, vocabulary type of question, pronoun type of question, lalu stated detailed question, dan unstated detailed question. Setelah itu dikerjakan, kan itu sambil baca teks tuh, ngecek bolak-balik ke teks. Nah, habis beres, balik lagi ke main idea di nomor satu, biasanya kan di awal, lalu jawab tuh. Nah, setelah ketika menjawab, kita punya informasi lebih sebelum, kalau mau baca lagi juga nggak apa-apa. Tapi kita punya informasi tentang teks tersebut sehingga akan lebih cepat ngejawab pertanyaan yang dia. Oke, oh ya, I'm so sorry. Sebenarnya udah di upload tapi belum dipublikin gitu ya si rekamannya untuk yang kemarin ya. Mister akan satukan dengan rekaman yang hari ini. Alright, so I think that's all for today, everyone. Thank you so much. Mister akan share file yang kita bahas di sini di Google Classroom. Teman-teman bisa share cek di notes-nya, lihat ya. Mister kalau buka PPT-nya coba lihat di notes-nya tuh ada vocabularies, ada juga jawabannya. Lalu kenapa jawabannya seperti itu, teman-teman bisa cek di situ. Yang file PPT yang Mister sampaikan hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya berarti ya di hari Senin ya. Kita di hari Senin kita akan, tapi sayangnya mungkin besok nggak bisa ya. Eh, jadi mungkin kayaknya Senin deh. Yaudah nggak apa-apa. Di hari Senin berarti adalah hari pertemuan kita yang terakhir. Kita misal akan jelasin cara mengerjakan final testnya seperti apa. Pastikan teman-teman semuanya masuk. Oke, gitu aja deh. I think that's all for today. Thank you so much everyone. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan udah Mister jawab dan juga terjawab dengan jelas. Kalaupun tidak, you still can ask me question through Google Classroom. Dan until then, I'll see you on Monday then. Have a great weekend, teman-teman. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. You're welcome, Kak. Bye-bye. Yes, you're welcome.